Pernah nggak sih kamu mikir, kok bisa ada restoran yang jual mie cuma belasan ribu rupiah, tapi cabangnya di mana-mana? Kok bisa antriannya panjang terus dari siang sampai malam? Dan yang paling bikin penasaran, kalau harganya murah banget, mereka sebenarnya untung dari mana? Hari ini, kita akan bongkar rahasia sukses Mie Gacoan. Sebuah bisnis yang kelihatannya sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, ada strategi besar yang bikin mereka bisa untung miliaran rupiah. Dan percaya atau enggak, strategi ini bisa kamu tiru. Bagian 1. Ilusi murah sama dengan gak untung. Banyak orang berpikir, kalau mau cepat kaya, harus jual mahal, harus ambil margin besar, harus bikin produk premium. Tapi, Mie Gacoan justru melakukan kebalikannya. Mereka tidak menjual mie 50.000, tidak 40.000, bahkan bukan 30.000. Mereka bermain di harga yang sangat ramah untuk pelajar dan mahasiswa. Dan disinilah banyak orang salah paham. Karena dalam bisnis bukan cuma soal harga, tapi soal sistem. Bagian 2. Strategi volume tinggi. Sekarang kita pakai logika sederhana. Misalnya, satu porsi mie untung bersihnya Rp3.000 saja. Kecil banget kan? Tapi, kalau satu outlet bisa jual 2.000 porsi per hari, berarti 3.000 kali 2.000, sama dengan 6 juta rupiah per hari. Kalikan 30 hari, itu sudah 180 juta rupiah per bulan dari satu outlet. Sekarang, bayangkan, kalau outletnya puluhan, bahkan ratusan. Inilah kekuatan volume. Mereka tidak mencari satu pelanggan yang bayar mahal. Mereka mencari ribuan pelanggan yang bayar murah. Dan itu jauh lebih stabil. Bagian 3. Target market yang super jelas. Coba perhatikan, siapa yang paling sering makan di sana? Pelajar, mahasiswa, anak muda, komunitas nongkrong. Mereka tahu satu hal penting. Anak muda itu sensitif harga, tapi kalau cocok, mereka loyal. Dan bukan cuma loyal, mereka akan posting di Instagram, upload di TikTok, review di YouTube, ngajak teman-temannya datang. Artinya, satu pelanggan bisa membawa 5 pelanggan lain. Itu marketing gratis. Bagian 4. Produk yang viral secara alami. Kenapa mie pedas? Karena pedas itu emosional. Orang kepedasan itu ekspresif. Mukanya merah, keringetan, teriak-teriak. Dan itu konten. Tanpa sadar, produknya memang didesain supaya bisa viral. Ditambah lagi, nama menu yang unik dan nyeleneh. Mudah diingat, mudah diceritakan. Mereka tidak cuma jual mie, mereka jual pengalaman. Bagian 5. Menu simple sama dengan biaya terkontrol. Salah satu kesalahan banyak restoran adalah terlalu banyak menu. Semakin banyak menu, semakin rumit stok bahan. Semakin besar resiko bahan basi. Semakin banyak kebocoran biaya. Mie Gacoan fokus. Mie, dimsum, minuman. Selesai. Dengan menu terbatas, produksi jadi cepat. Karyawan mudah dilatih. Bahan bisa dibeli dalam jumlah besar. Harga bahan jadi lebih murah. Skala besar bikin biaya makin efisien. Bagian 6. Antrian itu marketing. Pernah lihat antrian panjang di depan outlet? Sebagian orang mengeluh. Tapi dari sudut pandang bisnis, itu iklan gratis. Dalam psikologi, ada istilah social proof. Kalau ramai, berarti enak. Kalau antri, berarti layak dicoba. Semakin panjang antrian, semakin tinggi rasa penasaran orang. Tanpa billboard mahal, tanpa iklan TV besar. Keramaian itu sendiri jadi promosi. Bagian 7. Sistem yang kuat. Banyak orang hanya lihat mie-nya saja, tapi jarang yang lihat sistem di belakangnya. Bisnis besar bukan soal jago masak, tapi soal manajemen. SOP jelas, standarisasi rasa, kontrol kualitas, supply chain rapi, pengaturan biaya ketat. Tanpa sistem, ekspansi akan hancur. Dengan sistem, pertumbuhan jadi cepat. Dan Mie Gacoan tumbuh cepat karena sistemnya sudah siap. Bagian 8. Mindset pebisnis besar. Ini pelajaran terpenting. Ada 2 tipe pebisnis. Tipe pertama, mau untung besar dari sedikit pembeli. Tipe kedua, mau untung kecil dari sangat banyak pembeli. Mie Gacoan memilih tipe kedua.
Dan strategi ini lebih tahan krisis. Karena ketika daya beli turun, harga mereka masih terjangkau. Ketika ekonomi sulit, orang tetap bisa makan di sana. Itulah kenapa bisnisnya stabil. Bagian 9. Kenapa banyak orang gagal meniru? Karena banyak orang hanya meniru luarnya. Meniru harga murah, tapi tidak punya sistem. Meniru konsep pedas, tapi tidak punya kontrol biaya. Meniru ramai, tapi tidak punya branding kuat. Padahal yang bikin sukses bukan minyak saja, tapi kombinasi harga, volume, target market, branding, efisiensi, sistem, manajemen. Semua harus jalan bareng. Penutup, pelajaran buat kita. Dari cerita ini, kita belajar satu hal penting. Dalam bisnis, murah bukan berarti murahan, dan mahal bukan berarti pasti untung besar. Yang menentukan adalah strategi, sistem, dan konsistensi. Jadi kalau hari ini kamu sedang membangun bisnis, tanya pada diri sendiri, apakah kamu mau margin besar tapi pelanggan sedikit? Atau margin tipis tapi pelanggan ribuan? Karena kadang, jual murah justru jalan tercepat menuju untung miliaran.